Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai S3 Object Versioning ya. Jadi sebelum kita bahas mengenai S3 Object Versioning, kita masuk ke menu S3 dulu ya. Saya coba create satu bucket dulu ya untuk demo ya. Oke, kita create satu bucket dulu. Nanti kita lihat kapan sih kita butuh Object Versioning ya. Jadi saya create satu bucket dulu namanya Versioning ya. Oke, saya create satu bucket di region Singapura aja. Saya create dulu. Oke, kita masuk ke bucket ya. Jadi biasanya berisi file ya, file image, file video, dan object storage lah ya. Jadi kita coba upload dulu filenya. Saya upload dua file teks saja ke sini ya. Jadi saya drag and drop, kemudian saya upload ya. Oke, kalau udah upload kita lihat di sini, kita open. Oke ya, udah ada filenya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini file ini secara tidak sengaja terhapus misalkan? Ya, delete ya. Jadi kalau udah terhapus filenya hilang ya. Jadi bagaimana sih supaya kalau filenya untuk mencegah file itu terhapus, kita masih bisa ambil filenya sebelum terhapus. Atau misalkan ketika kita udah upload file, kita upload ulang dulu. Oke. Udah upload, kemudian saya update filenya. Misalkan layanan AWS, saya tambah lagi RDS misalkan. Oke, kemudian saya upload lagi. Oke. Nah, kalau kita buka, nah ini filenya udah terupdate ya. Berarti tertimpa versi sebelumnya. Ya, jadi object versioning itu adalah salah satu fitur di S3 untuk memproteksi overwrite yang tidak disengaja ataupun deletion ya atau dihapus secara tidak sengaja. Jadi itu bisa pakai namanya S3 Object Versioning. Sebenarnya untuk proteksi delete bisa lagi pakai namanya S3 Multi Factor Authentication Delete, tapi itu mungkin bisa kita bahas di kesempatan lain. Oke, jadi kita balik lagi ke bucketnya. Nah, bucketnya kita kosongkan dulu. Oke. Kemudian kita upload dulu satu file, misalkan yang region ini. Oke, nah untuk mengenable object versioningnya, kita bisa masuk ke menu properties, kemudian di versioning, kita enable versioning. Tapi ingat, ketika udah di enable versioning, versioningnya itu tidak bisa di disable, tapi cuma bisa di suspend ya. Oke, kita save. Oke, kemudian kita enable versioning, contohnya ini ya. Kita upload lagi filenya yang AWS Service ini. Oke, kita upload ya. Oke, kita lihat dulu isinya. Oke, isinya masih 3 ya. Kemudian kita tambah lagi misalkan lambda. Oke. Kemudian kita coba lagi upload ya. Oke, kalau kita upload kita lihat lagi. Oke, udah ditambah ya. Isinya jadi 4. Nah, rupanya kita salah update misalkan. Kita mau kembalikan versi sebelumnya. Nah, karena versioningnya udah kita hidupkan, nah kita bisa lihat di sini. Version ada hide ada show. Kalau kita lihat show di sini, nah ini ada 2 version ya. Ini yang latest version, ini yang isinya tadi yang 3 entry, ini isinya 4 entry yang udah kita update ini, yang udah kita tambahkan lambda ya. Tapi region file ini ketika kita upload, kita belum enable versioningnya. Makanya version ID-nya ini adalah 0. Kita lihat ya di sini. Version ID ini adalah 0. Oke. Nah, kita coba update lagi. Lain lagi misalkan namanya ECS ya. Oke, kita upload lagi. Oke, kita upload lagi di sini. Oke, nah jadi nampak ya. Versioningnya ini adalah versi 1, versi 2, versi 3. Tapi di pengenalannya adalah pakai dengan menggunakan version ID ya. Nah, misalkan kita hide dulu, misalkan seperti ini. Nah, AWS Service ini secara tidak sengaja kita delete. Nah, kalau udah kita delete, kalau kita lihat di sini, filenya hilang. Tapi sebenarnya itu belum di delete. Kalau di version kita coba show. Nah, ini masih ada semua sih. Jadi cuma ditandai. Ini diberi satu tanda yang namanya delete marker di sini ya. Nah,
kita coba delete yang delete marker ini. Action, kemudian kita delete. Oke. Nah, udah kita delete, kita hide dulu. Delete filenya udah kembali. Kalau kita buka, oke, ya, 5 entry ini ya. Oke. Nah, kemudian kita versioning, misalkan version ini kita hapus ya. Misalkan version ini kita hapus. Oke, delete. Kita hide dulu, kita buka lagi filenya, harusnya kembali ke versi sebelumnya ya. Oke, open. Oke ya, ini ya, yang 4. Karena tadi kan isinya awalnya 3, kemudian kita tambah 4, kemudian kita tambah 5. Nah, pas kita hapus tadi, dia kembali ke versi sebelumnya ya. Jadi di sini bisa kita lihat juga ini ya. Oke, kita balikkan dulu, misalkan di sini versi awal kita coba lihat ya. Oke ya, ini ya. Jadi versioning itu sangat membantu ya untuk mencegah overwrite yang tidak disengaja. Jadi dia keep beberapa versi sebelumnya dan mencegah dia di-delete secara tidak sengaja. Nah, tapi harus hati-hati juga terkait cost ini. Misalkan kita punya file 1 GB ya, kita upload ke S3 bucket kita dan kita enable versioning. Kemudian kita cuma ubah sedikit, kita upload lagi, misalkan 1 GB juga filenya tetap kita. Kemudian ubah lagi, kita upload lagi, misalkan sampai ke 10 versi. Nah, kalau 10 versi artinya dia makan storage space-nya adalah 10 GB. Berarti kita tetap di-charge pemakaiannya adalah 10 GB. Nah, bagaimana sih kita menjaga kalau file saya sering berubah, saya sering upload. Nah, bagaimana sih saya menjaga versioningnya? Misalkan saya mau keep aja dong versioningnya 10 hari aja misalkan. Nah, ini sebenarnya bisa masuk ke sini ya. Bisa masuk ke di ini management, bisa ada satu namanya life cycle policies ya di sini ya. Jadi bisa kita add life cycler, misalkan test saja kita namakan. Oke, semua kita apply ke semua objek di bucket, kemudian kita bisa apply ke ini previous version atau current version juga. Misalkan di previous version, nah kita bisa expiration-nya ya. Delete-nya berapa hari? Misalkan 10 hari. Jadi kalau udah masuk ke previous version atau versi sebelumnya selama 10 hari, maka akan otomatis di-delete ya. Atau bisa juga current version-nya juga ya. Jadi ini bisa juga, kemudian ada juga transition. Misalkan udah berapa hari, bisa transition misalkan ke yang infrequent access dan sebagainya. Oke, ini saya cancel aja. Oke, kita cancel aja. Jadi demikian kurang lebih overview mengenai fungsi S3 versioning ya, di S3 bucket ya. Jadi versioning itu secara default belum di-enable dan harus di-enable secara eksplisit. Jadi kalau udah di-enable tidak bisa di-disable, tapi cuma bisa di-suspend. Oke, semoga video yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.